Oke, saya coba menghubungi lagi ke Bung Andre Rosiade. Bung Andre? Ya, Oke, aman ya Bung Andre ya? aman. Oke, Bung Andre, tadi kita membahas soal bagaimana Kabinet Merah Putih yang tadi Anda sebutkan sebenarnya pemilihan Kabinet Merah Putih ini sudah disetujui oleh koalisi juga ya, benarkah demikian ya? Partai Ya, politik koalisi? betul, betul. Bahwa seperti yang disampaikan Pak Prabowo tadi malam sebelum mengumumkan nama kabinet kan beliau menjelaskan bahwa nama kabinet ini adalah Kabinet Merah Putih, di mana nama ini juga sudah disetujui oleh para ketua umum partai pendukung koalisi Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan saya rasa nama ini nama yang baik ya, merepresentasikan semangat merah putih ya, semangat kabinet ini Pak Prabowo dan Mas Gibran bersama kabinet untuk bersama-sama memimpin negara dan bangsa untuk kepentingan merah putih. Ya ini kepentingan bangsa dan negara. Jadi dari nama saja kita sudah merasakan semangat dan suasana yang akan terlihat bahwa kabinet ini akan bekerja keras ya, tidak perlu omong-omong lagi, tapi memang nanti setelah dilantik jam 10 para menteri, lalu siang menjelang sore para wamen, lalu besok para kepala badan, dan insya Allah tanggal 23 ada rapat kabinet perdana, dan lanjutkan nanti ada dalam beberapa hari mungkin tanggal 25, 26, 27 akan ada pembekalan lagi di Akmil di Magelang. Dalam rangka membangun chemistry, dalam rangka membangun semangat kerja, sehingga nantinya setelah tanggal 27 atau tanggal 28 teman-teman menteri ini langsung gaspol gitu. Langsung gaspol. Kenapa langsung gaspol? Karena memang harapan publik begitu tinggi. Kita lihat survei Litbang Kompasnya Adisti itu kan ada 75% masyarakat yang percaya dan yakin Pak Prabowo mampu, dan itu harus dibuktikan bukan dengan omong-omong tapi dengan eksekusi. Dan alhamdulillah ya Pak Prabowo ini didukung transisi yang sangat mulus oleh Pak Jokowi. Kalau presiden-presiden sebelumnya menyusun anggaran itu kan setahun setelah mereka dilantik. Nah, Pak Prabowo karena bagian keberlanjutan dari Pak Jokowi itu dibantu oleh pemerintah Pak Jokowi di ujung akhir pemerintahan Pak Jokowi. APBN 2025 itu disesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan Pak Prabowo, sehingga janji Pak Prabowo contoh badan makan gizi, makan siang bergizi gratis. Nah itu bisa dieksekusi di Januari 2025 ini. Karena apa? Karena sudah disiapkan di APBN 2025 ada senilai 71 triliun. Memang tidak 82 juta anak langsung, tapi programnya sudah mulai berjalan. Nah, itu pertama. Yang kedua adalah, ya contoh. Yang kedua adalah Pak Prabowo apa sih janjinya? Beliau akan bikin apa? Dan itu ditegaskan dalam pidato beliau. Akan menciptakan kedaulatan pangan. Kita akan swasembada pangan. Kalau perlu nanti setelah 4-5 tahun kita menjadi lumbung pangan dunia. Kan itu disampaikan Pak Prabowo. Nah, itu tidak semata angan-angan atau omong-omong, tapi apa? Di APBN 2025 itu sudah ada anggaran 15 triliun untuk apa? Intensifikasi sawah yang ada dan juga cetak sawah sekitar 150.000 hektar. Ada anggarannya 15 triliun. Jadi semuanya sudah disiapkan, semua sudah direncanakan, termasuk dari penyusunan menteri, ya susunan menteri, dan juga APBN 2025 yang sudah disiapkan dan sudah disahkan oleh DPR, sehingga insya Allah kabinet ini bisa langsung bekerja. Ya memang saya pahami mungkin sebagian masyarakat menganggap ini terlalu gemuk, ya tentu jumlahnya lebih banyak, tapi jangan lihat jumlah atau gemuk ya, tapi bagaimana lihat kinerja kabinet ini nanti insya Allah akan lebih efektif dalam rangka mencapai target dan tujuan pembangunan. Nah, bicara soal anggaran, ya ini akan ada pemborosan. Nanti Adisti kan bertanya jumlahnya begitu besar dan gemuk. Saya ingin jawab APBN 2025, ya kabinet ini akan menggunakan APBN 2025 yang disahkan oleh pemerintahan Pak Jokowi. Insya Allah akan kita pergunakan secara efektif dan prudent. Begitu, Adisti. Oke, ini kan kalau tadi Anda juga sempat menyinggung karena memang dari segi jumlah kalau tidak salah ada 109 ya di jajaran menteri, wakil menteri dan juga kepala badan. Ini bukan hal yang mudah tentu saja untuk koordinasi. Koordinasi harus krusial sekali, benar-benar krusial sekali
Apakah kemudian itulah yang menjadi tantangan tersendiri bagi Pak Prabowo dan juga Mas Gibran sampai harus juga mengadakan pembekalan di Magelang untuk menyamakan visi misi presiden dan wakil presiden termasuk soal janji kampanye? Ya, jadi Aristi, ini kan kita mau melakukan gerak cepat. Bagaimana pemerintahan Pak Prabowo ingin eksekusi, bukan sebatas omon-omon, apalagi menciptakan narasi-narasi. Nah, untuk itu tentu semua harus dipersiapkan. Ini banyak orang baru, mungkin tidak saling kenal, tentu harus diciptakan situasi dan chemistry yang ada. Nah, itu sudah dilakukan oleh Pak Prabowo. Pertama, beliau melakukan pembekalan sebelum menteri-menteri ini dilantik. Ya, mengundang para pakar dan banyak hal. Kalau tahu itu, ya mumet itu kepala menteri dan wamen itu menghadapi pelatihan di Oke, Hambalang. dimengerti. Itu artinya Ya, lalu menteri yang harus kedua, gaspol lah ya? dilanjutkan lagi di Magelang nanti. Itu menunjukkan apa? Bahwa Pak Prabowo ingin para menteri dan para wakil menterinya memahami nih programnya, ya visi misinya dan arahan-arahan teknis yang akan diberikan oleh Pak Prabowo sehingga para menteri ini bisa langsung bekerja. Jadi bukan hanya pembekalan tapi arahan teknis. Ya, nanti di Magelang itu akan ada arahan-arahan teknis sehingga para menteri bisa langsung gercep, langsung gaspol begitu.